selamat dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional yang sekarang masih semester 3. Jadi hari ini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul cara mempengaruhi konsumen dengan cara yang tepat. Nah, di sini saya mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, bagaimana cara mempengaruhi konsumen. Yang kedua, jenis strategi apa yang cocok untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Yang ketiga, berbagai jenis tipe promosi konsumen. Yang keempat, setelah kita mengetahui tipe promosi konsumen, selanjutnya kita akan melihat untuk apa tujuan dari pemasaran. Dan yang kelima, tahap pengembangan strategi perilaku konsumen. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu bagaimana cara mempengaruhi konsumen. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ketika kita ingin menawarkan produk yang kita jual kepada konsumen, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti kepada konsumen, agar si konsumen ini langsung paham bagaimana produk yang sedang kita tawarkan. Dan tujuannya itu agar si konsumen timbul rasa penasaran dengan produk yang sedang ditawarkan, dan pastinya si konsumen ini ada rasa nimbul dengan rasa penasaran tersebut, ingin membeli produk yang sudah ditawarkan tersebut. Yang kedua yaitu produk yang ditawarkan harus berkualitas. Dalam mempengaruhi konsumen, selain menggunakan bahasa yang mudah dimengerti kepada konsumen, kita dari pihak penawar barang ataupun penawar produk juga harus membuat produk dengan kualitas yang terbaik, agar konsumen tidak merasakan pandangan negatif kepada kita ataupun kepada produk yang kita tawarkan. Yang ketiga yaitu memberikan testimoni dari konsumen yang pernah membeli. Nah, di sini kita harus mencoba memberikan sebuah bukti atau beberapa bukti kepuasan bahwa ada seorang pelanggan yang sudah puas ketika membeli produk yang kita tawarkan kepada konsumen-konsumen yang pernah datang kepada kita ataupun yang pernah kita tawarkan kepada konsumen. Nah, di sini yang tujuannya agar si konsumen ini lebih yakin untuk membeli produk yang kita tawarkan tadi, agar si konsumen ini tidak merasakan ragu lagi. Yang keempat yaitu berikan produk tester kepada konsumen. Nah, untuk lebih meyakinkan konsumen, kita harus membiarkan si konsumen ini untuk mencicipi produk yang kita tawarkan, yang biasanya sering disebut orang-orang itu dengan sebutan tester. Nah, tester ini yang tujuannya agar si konsumen bisa menilai sendiri bagaimana kualitas dari produk yang sedang kita tawarkan. Yang kelima yaitu membuat sebuah promosi yang menarik dan unik. Nah, langkah terakhir membuat promosi yang menarik dan unik, baik itu promosi yang melalui dari media sosial ataupun melalui papan iklan yang biasanya dipajang di pinggir-pinggir jalan, itu terserah mau dari manapun promosinya, kita bebas. Tapi di sini kita yang lebih berfokus yaitu buatlah sebuah promosi besar-besaran dan buatlah promosi tersebut semenarik mungkin agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Kita masuk materi yang kedua yaitu jenis strategi mempengaruhi perilaku konsumen. Strategi yang pertama yaitu strategi afektif. Nah, strategi afektif ini lebih berfokus pada perasaan konsumen yang biasanya berkaitan dengan emosi, suasana, evaluasi konsumen, dan memiliki tujuan akhir untuk mempengaruhi perilaku konsumen agar konsumen mau terbuka. Nah, jadi afektif ini lebih berfokus kepada yang namanya perasaan konsumen. Si penawar
atau penjual produk ini harus mengetahui bagaimana perasaan yang dirasakan oleh konsumen pada saat itu. Yang kedua yaitu strategi kognitif. Nah, strategi ini lebih berfokus pada pengetahuan, pemaknaan, dan bagaimana cara meyakinkan konsumen. Nah, sehingga strategi ini kita harus menyediakan informasi sebanyak mungkin tentang produk yang sedang kita tawarkan kepada si konsumen, yang tujuannya itu agar kita dapat mempengaruhi perilaku konsumen agar mau lebih terbuka. Yang ketiga yaitu strategi perilaku. Strategi perilaku sangat berfokus pada perilaku konsumen. Nah, jadi di sini merupakan suatu tugas penting untuk kita sebagai penjual ataupun penawar barang kepada konsumen. Yang tantangannya itu merupakan tantangannya kita harus bisa mengambil hati si konsumen agar si konsumen tersebut mau terbuka dan mau membeli produk yang kita tawarkan. Nah, strategi ini juga memiliki tujuan akhirnya untuk mempengaruhi perilaku konsumen agar mau saling terbuka dengan si penjual barang atau penawar produk. Strategi yang keempat yaitu strategi gabungan. Nah, strategi gabungan ini strategi gabungan dari strategi afektif, kognitif, dan strategi perilaku yang menjadi satu strategi yang berfokus pada semua hal strategi yang pastinya konsumen akan mengetahui apa manfaat dari produk yang kita tawarkan kepada beliau. Nah, tujuan akhirnya juga sama seperti halnya di poin 1-3, yaitu agar kita dapat mempengaruhi perilaku si konsumen agar mau lebih terbuka lagi kepada si penawar produk tentang apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Kita masuk materi yang ketiga yaitu berbagai jenis tipe promosi konsumen. Yang pertama yaitu pengambilan sampel. Nah, di sini pengambilan sampel itu bisa dilakukan dengan cara memberikan sebuah produk tester untuk dicoba oleh konsumen, atau bisa juga memberikan beberapa bukti testimoni konsumen lain yang pernah membeli produk yang pernah kita tawarkan kepada mereka, atau juga bisa kita memberikan tester kepada pelanggan lain secara gratis yang kemudian kita menanyakan pendapat mereka tentang produk yang telah mereka coba tadi, ataupun produk tester ataupun produk yang telah mereka coba secara gratis. Oh ya, hampir lupa di poin 1 itu selain kita menanyakan pendapatnya, kita juga bisa menanyakan berapa nilai yang layak dari angka 1-10, nilai berapa yang layak untuk produk kita ketika kita tawarkan kepada konsumen ataupun ketika dipasarkan ke banyak konsumen. Yang kedua yaitu penawaran harga. Nah, biasanya konsumen sangat terpengaruh untuk membeli sebuah produk karena melihat harga yang begitu sangat terjangkau namun memiliki kualitas yang sangat nikmat. Jadi banyak para pengusaha, banyak para perusahaan, banyak para toko-toko itu berlomba-lomba membuat harga murah yang memiliki tujuannya itu agar si pelanggan merasa puas dan berharap si konsumen tersebut akan sering mengunjungi toko tersebut, atau melakukan sebuah kesepakatan harga antara si konsumen dengan si karyawan toko atau pihak toko. Yang ketiga yaitu kemasan bonus. Nah, kemasan bonus merupakan daya tarik untuk para konsumen yang biasanya sangat tergila-gila dengan yang namanya bonus. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh yaitu seperti Starbucks. Nah, di Starbucks biasanya setiap kita membeli sebuah kopi ataupun satu cup kopi itu biasanya kita akan dituliskan nama kita pada cup kopi yang telah kita pesan, atau juga bisa mendapatkan sebuah tas paper bag
untuk misalnya untuk pemberian beberapa